Sebelum menonton berita pos keadilan, mohon like and subscribe. Selamat menyaksikan. Kejagung kembali tahan 2 tersangka dugaan korupsi komoditas timah, Pos Keadilan, Jakarta. Tim penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, kembali menetapkan 2 orang tersangka baru, yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah Tbk tahun 2015 SD 2022. Dalam keterangan tertulis Rabu, 21 Februari 2024, hingga saat ini, tim penyidik telah memeriksa total 135 orang saksi. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan dikaitkan dengan alat bukti yang cukup, hari ini tim penyidik telah menaikkan status 2 orang saksi menjadi tersangka yakni, 1. SP selaku Direktur Utama PT RBT, 2. Ra selaku Direktur Pengembangan Usaha PT RBT. Dalam pertemuan itu, tersangka SP dan tersangka Ra menentukan harga untuk disetujui tersangka MRPT, serta siapa saja yang dapat melaksanakan pekerjaan tersebut. Kemudian kegiatan ilegal tersebut disetujui dan dibalut oleh tersangka MRPT dan tersangka E dengan perjanjian seolah-olah ada kerja sama sewa menyewa peralatan prosesing peleburan timah dengan dalih untuk memenuhi kebutuhan PT Timah Tbk, lalu tersangka SP dan tersangka Ra bersama-sama dengan tersangka MRPT dan tersangka E menunjuk perusahaan-perusahaan tertentu sebagai mitra untuk melaksanakan kegiatan tersebut yaitu, PT SIP, CV VIP, PT SBS, dan PT TIN. Pelaksana kegiatan ilegal tersebut selanjutnya dilaksanakan oleh perusahaan boneka yaitu CV BJA, CV RTP, CV BLA, CV BSP, CV SJP, CV BPR, dan CV SMS yang seolah-olah dicofar dengan surat perintah kerja pekerjaan borongan pengangkutan sisa hasil pengolahan, SHP, mineral timah. Pasal yang disangkakan kepada kedua tersangka adalah Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUHP, untuk kepentingan penyidikan, tersangka SP dan tersangka Ra dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan, terhitung mulai tanggal 21 Februari 2024 SD 11 Maret 2024. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman media yang telah hadir dalam konferensi pers terkait dengan perkembangan terkini penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Terbuka tahun 2015-2022. Untuk selengkapnya terkait dengan identitas tersangka nanti dan modus operandinya akan disampaikan oleh Bapak Direktur Penyidikan Jampitsus. Kami silakan, monggo Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya suaranya sedikit berisik. Pada hari ini Rabu tanggal 21 Februari 2024, tim penyidik Kejaksaan Agung Bidang Tindak Pidana Khusus kembali memeriksa 2 orang saksi yaitu Saudara SP dan Saudara RA masing-masing selaku Direktur Utama PT RBT dan Direktur Pengembangan Usaha PT RBT. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kedua orang saksi ini dikaitkan dengan keterangan saksi yang lain dan alat bukti yang lain, maka tim penyidik berkesimpulan keduanya telah memenuhi alat bukti yang cukup dan selanjutnya ditingkatkan statusnya sebagai tersangka. Untuk kepentingan pemeriksaan, keduanya dilakukan tindakan penahanan
untuk 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Adapun kasus posisi dapat kami sampaikan sebagai berikut. Bahwa sekira tahun 2018 diduga saudara SP dan saudara RA dalam kapasitas selaku direksi PT RPT telah menginisiasi suatu pertemuan dengan pihak PT Timah yang dalam hal ini dihadiri oleh saudara MRPT selaku Direktur Utama PT Timah dan saudara EE selaku Direktur Keuangan PT Timah dalam rangka untuk mengakomodir atau menampung timah hasil penambang liar di wilayah IUP PT Timah, di mana sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, maka selanjutnya dibuat perjanjian kerjasama antara PT Timah dengan PT RPT yang seolah-olah ada kegiatan sewa menyewa peralatan processing peleburan timah, dan untuk memasok kebutuhan biji timah selanjutnya ditunjuk dan dibentuk beberapa perusahaan boneka, yaitu 7 perusahaan boneka: CV BCA, CV RTP, CV BLA, CV BSP, CV SJP, CV BPR, dan CV SMS, di mana untuk mengelabui kegiatannya dibuat seolah-olah ada SPK kegiatan pemborongan pengangkutan sisa hasil pengolahan mineral timah. Perbuatan para tersangka ini diduga melanggar ketentuan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Yungto pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton berita Pos Keadilan. Jangan lupa like and subscribe dahulu. Kunjungi www.poskeadilan.com.